pernah dianggap sebagai travel umrah paling kekinian di Indonesia. Kini nama Hanania Group justru menjadi pusat perhatian dalam kasus yang mengejutkan publik. Yang membuat kasus ini semakin ramai bukan hanya soal dugaan kerugian miliaran rupiah yang dialami para jemaah, tapi juga karena sederet nama artis dan influencer ternama yang selama ini menjadi wajah promosi Hanania disebut bakal dimintai keterangan oleh penyidik. Lalu siapa saja nama-nama yang pernah terlibat dalam promosi Hanania dan mengapa mereka ikut masuk dalam radar pemeriksaan? Nama Hanania Group sebenarnya bukan pemain baru di dunia perjalanan umrah. Sejak berdiri pada tahun 2018, perusahaan ini berkembang sangat cepat dengan konsep yang berbeda dari kebanyakan biro perjalanan umrah lainnya. Hanania tidak hanya menjual perjalanan ibadah, mereka menjual pengalaman, mereka menjual gaya hidup religi yang dikemas modern, premium, dan dekat dengan generasi muda. Media sosial menjadi senjata utama mereka. Publik disuguhi berbagai konten perjalanan eksklusif, hotel mewah, dokumentasi profesional di Tanah Suci, hingga aktivitas para selebriti dan influencer yang menggunakan layanan mereka. Strategi itu terbukti berhasil membuat nama Hanania dikenal luas. Konnichiwa, nama saya Fitriatun Nisabahri atau biasa disebut di Instagram Nisaf. Saya owner dari Hanania Group dan ini suami saya. Ya, aku Farhan, kalau di perusahaan jabatannya Direktur Utama. Oke, untuk Hanania Group sendiri kami menyediakan beberapa paket untuk umroh, salah satunya adalah umroh plus Dubai. Kita juga mempunyai market khusus, banyaknya kita tuh punya tagline sendiri yaitu travelnya milenial, travel umroh milenial. Jadi kenapa kita pakai milenial? Karena mereka itu lebih cenderung suka yang fun, tapi tetap dapat ibadahnya. Oh iya, kalau kamu mau umroh bareng kita, insya Allah ada beberapa artis juga dan influencer, jadi kamu gak usah khawatir, insya Allah trusted. Betul, kita juga alhamdulillah sering berangkatin teman-teman artis. Jadi insya Allah nambah trust kamu buat berangkat sama kita. Oke. Namun di balik citra mewah tersebut, kini muncul persoalan besar yang sedang diusut oleh Polda Metro Jaya. Direktur Utama Hanania Group, Ahmad Syah Farhan Rahman atau Farhan, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umrah. Polisi mengungkap dugaan bahwa dana para jemaah digunakan untuk menutupi berbagai persoalan keuangan perusahaan, serta kebutuhan lain di luar kepentingan keberangkatan jemaah. Nah, dari sinilah perhatian publik mulai mengarah ke satu hal yang selama ini menjadi ciri khas Hanania, yaitu promosi besar-besaran menggunakan artis dan influencer. Selama beberapa tahun terakhir, banyak figur publik yang pernah muncul dalam aktivitas promosi Hanania. Di antaranya ada Lesti Kejora, Rizky Bilar, Paula Verhoeven, Feni Rose, Roger Danwarta, Kuth Meriska, Ria Ricis, Teku Rian, Irish Bella, Amar Zoni, Billy Syahputra, Keanu Angelo, Aukarin, Dara Arafah, Pras Teguh, Anwar Sanjaya, Nadira Syafa, Rairi Fairuz, hingga sejumlah kreator konten religi lainnya. Sebagian menjalani perjalanan umrah bersama Hanania, sebagian tampil dalam konten promosi, dan ada juga yang ikut menjadi bagian dari kampanye branding perusahaan. Aku pikir dengan harga yang sangat terjangkau dan murah, itu aku bakalan dapat hotel bintang 3 atau 4. Ternyata enggak guys, aku dapat hotel bintang 5. Udah gitu, kalian tahu nggak? Hotel aku deket banget Masya Allah Tabarakallah sama masjid. Dan setiap kita pergi, kita mendapatkan snacknya itu benar-benar yang enak, yang layak. Snacknya dapat di setiap waktu dan makanannya Masya Allah Tabarakallah. Itu kita naiknya kereta cepet, bukannya naiknya bis yang berjam-jam. Jadi benar-benar memudahkan kita ibadah dan waktu itu sangat padat, sangat terisi dan sangat bermakna. Bareng sama jemaah yang mereka itu bawa anak-anak kecil, anak-anak balita, tapi mereka diurusin dengan baik. Mereka senang, mereka bahagia. Assalamualaikum. Aku dan suamiku baru sampai di Jeddah. Aku dan majikanku. Lalu kita mau kemana? Madinah. Hanania. Travel Milenial. Kehadiran mereka secara tidak langsung membangun kepercayaan masyarakat terhadap Hanania. Tidak sedikit calon jemaah yang merasa yakin memilih Hanania karena melihat banyak tokoh publik menggunakan layanan yang sama.
Namun setelah muncul laporan mengenai jemaah yang gagal berangkat meski telah melakukan pembayaran, kepercayaan tersebut perlahan berubah menjadi tanda tanya besar. Waduh, ini ada Hanania, ngelihat banyak artis-artis tuh. Oh, ada endorse artis-artis. Iya, ini artis ini make ini, scroll terus. Oh, ada ini lagi, media yang lainnya juga kan. Waduh, ini saya rajin tuh, saya lihat, wah ada Lesti, aduh Lesti aja papan atas Lesti, gitu kan ya. Yang saya Terus tahu ya ada yang Van Hoven tuh apa? Paula ya. terus Davina Karamay. Roger. Davina Karamay. Oh, ada juga. Oh, banyak ya? Banyak, Bang. Anwar sering bolak-balik sih, Bang. Tagline-nya mereka emang travel milenial. Iya. Oh, dekat juga dengan selebriti. Yes. Betul. Nggak endorse aja, dia pure bisnis aja. Dia muda-muda, Ngundangin Bang, makanya berangkat. bahasanya milenial. Jadi dia bilang gini, rekan-rekan dia tuh alumni Mesir kan. Ustadz-ustadznya masih muda-muda, 25-an. Ustadz-ustadznya ini peranannya sebagai apa di situ? Ada tour leader, terus oke. ada yang ketua tempat tersedia tuh. Ya. Cabang lah gitu kan. Nah, itu tuh orang-orang alumni Mesir, karena kan pikir saya kan alumni Mesir identiknya luar biasa ya gitu kan. Nah, sebenarnya kita tuh berharap ya dengan berita ini naik, maksud saya bukan kita mau menyalahkan atau melibatkan artis yang sudah bekerja sama atau sudah dibayar atau sejenisnya lah sama Hanania, tapi paling tidak karena yang mereka tahu, kita kan melihat tuh bahasa Sunda mah kabitah ikut Hanania tuh karena artis ini yang kita idolakan aja di sana gitu kan. Jadi ada rasa percaya maksudnya yang kebangun gitu. Oh, artis aja berangkat ini menggunakan itu. Lewat ini, Iya, gitu masa kan. dia mau nipu? Iya. Kini, penyidik mulai mendalami berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, termasuk penggunaan dana untuk promosi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Imanuddin, menyatakan bahwa para influencer yang terlibat dalam pemasaran paket umrah Hanania akan dimintai keterangan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk membantu penyidik memahami alur pemasaran perusahaan sekaligus menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan kegiatan promosi. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial ASFR yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Hasanah Tama Internasional. Tersangka diduga menggunakan dana para jamaah untuk menutupi permasalahan keuangan dan digunakan untuk kepentingan lain di luar kepentingan jamaah korban, sehingga mengakibatkan para jamaah tidak dapat berangkat umroh sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Berdasarkan hasil penyidikan, hingga saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 38 orang korban atau jamaah yang tidak dapat berangkat dengan total kerugian yang sudah terverifikasi sebesar 4 miliar 200 juta. Sementara berdasarkan laporan yang diterima dari pelapor beserta dengan para jemaah lainnya, total kerugian yang dilaporkan mencapai 12 miliar 145 juta rupiah. Uang yang digunakan sebagian digunakan untuk kepentingan di luar dari kepentingan perjalanan umroh para jemaah. Kemudian sebagian juga digunakan untuk membayar influencer sebagaimana tadi dipertanyakan. Ini untuk kepentingan marketing. Penting untuk dicatat. Hingga saat ini tidak ada artis maupun influencer yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Status mereka masih sebatas pihak yang akan dimintai keterangan sebagai bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan. Sementara itu, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa kasus ini terus meluas. Polisi telah memeriksa puluhan korban yang gagal berangkat. Kerugian yang sudah terverifikasi mencapai sekitar 4,2 miliar rupiah. Namun laporan yang masuk dari para jemaah disebut mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Penyidik juga telah menyita berbagai dokumen perusahaan, ratusan visa,
serta lebih dari 100 paspor milik calon jemaah. Di sisi lain, banyak korban mengaku kini tidak lagi fokus pada pengembalian dana. Mereka ingin seluruh fakta di balik kasus ini terungkap secara jelas. Sebab, bagi sebagian korban, uang yang disetorkan bukanlah uang biasa. Ada tabungan bertahun-tahun, hasil menjual aset, hingga impian orang tua yang ingin berangkat ke Tanah Suci. Kini publik menunggu hasil penyidikan lebih lanjut. Apakah masalah ini murni akibat kondisi keuangan perusahaan yang memburuk? Apakah strategi promosi besar-besaran ikut menjadi faktor yang membebani operasional perusahaan? Atau justru ada faktor lain yang lebih besar yang belum terungkap? Jawabannya mungkin baru akan diketahui setelah seluruh aliran dana berhasil ditelusuri oleh penyidik. Dan sampai saat itu tiba, satu persatu nama yang pernah menjadi wajah Hanania Group masih akan terus menjadi sorotan publik.